Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renita dengan NIM F1332301. Di sini saya akan membuat tugas gagal pretest dari praktikum seismik, di mana pada praktikum ini tentang pengolahan data seismik, refleksi, well below seismic time. Metode seismik refleksi ini adalah sebuah metode geofisika yang merekam penjalaran gelombang seismik yang dipantulkan dari batas antar kedua buah medium batuan. Nah, di mana besar gelombang refleksi seismik berhubungan langsung dengan perubahan impedensi akustik di antara dua medium batuan tersebut. Semakin besar kontras antar dua medium tersebut, gelombang refleksinya akan semakin kuat. Kemudian untuk well to seismic tie itu adalah proses menghubungkan data log sumur dengan dominan kedalaman atau deep domain dengan data seismik atau domain waktu agar keduanya selaras secara refleksi dan waktu. Nah, tahapan pengolahan data seismik refleksi itu yang pertama membuat database. Nah, kita akan membuat folder sebelum melakukan project untuk mempermudah pengerjaan. Setelah itu kita buka software GView pada HRS dan tambahkan project baru. Nah, kemudian disimpan dengan nama yang kita inginkan. Lalu muncul window GView yang di bagian atas sebagai nama database dan window Explorer sebagai format penyimpanan. Seperti pada gambar ini formatnya. Ini untuk project nama kita, nama yang ingin kita simpan, ini untuk penyimpanannya. Selanjutnya kita input data log sumur. Nah, adapun data log sumur yang digunakan yaitu density log atau RHOB, kemudian gamma ray log, kemudian neutron log dan log PWF. Nah, density log ini untuk mengukur densitas batuan yang diperlukan untuk menghitung impedensi akustik. Nah, gamma ray ini untuk mendeteksi kandungan radioaktif alami untuk membantu mengenali litologi yang berguna dalam korelasi formasi antar sumur dan data seismik. Nah, di sini kita import untuk log yang kita gunakan. Selanjutnya untuk neutron log ini merupakan pengukuran hidrogen dalam batuan yang berguna untuk validasi dan korelasi density log. Kemudian ada log wave atau sonic log yang digunakan untuk mengukur waktu tempuh gelombang konvensional atau gelombang primer yang melambat melalui formasi batuan di sekitar lubang bor. Di mana gelombang ini adalah gelombang seismik tercepat dan yang pertama kali tiba di permukaan dalam survei seismik. Nah, nanti show water button depth-nya seperti ini. Ini untuk WLX itu kita masukkan nilai X-nya, nilai Y yang ada eh, pada format folder sebelumnya. Nah, ini yang merupakan hasil data log, hasil input dari data log, di mana proses ini bertujuan untuk menghubungkan antara data log sumur dengan data seismik yang akan melalui pembuatan pada sintetik seismogram, sehingga reflektor pada penampang seismik dapat dikorelasikan dengan lapisan geologi yang sebenarnya di bawah permukaan. Data log sumur berfungsi sebagai kalibrasi vertikal terhadap data seismik yang membantu dalam memastikan bahwa interpretasi pada reflektor seismik itu mencerminkan kondisi geologi yang sesungguhnya. Ada gamma ray, neutron porosity, dan density ini digabungkan. Kemudian deep time PWF, PWF 1, kemudian ini setelah dikoreksi yaitu deep time PWF 1 dan PWF 1, kemudian ada check shot 1. Selanjutnya ada data direction survey. Ini menggunakan cara yang sama seperti input log, yaitu pilih import data, kemudian logs, kemudian check shoot tops divided geometry from files, kemudian pada window import file, tentukan lokasi tersedianya data deviasi sumur yang kita
yang akan kita masukkan, kemudian pilih data dengan formatnya txt, rubah log file format dengan general ASCII, kemudian pilih type data, yaitu divide geometry, dan klik next. Nanti kita akan pilih di sini dengan format yang selanjutnya akan ada well, log class. Nah, yang itu akan kita pilih. Ini data yang sudah kita masukkan. Kemudian untuk input data seismik, buka data manager, kemudian open seismic dan from y file. Nah, pada gambar ini terlihat penampang seismik dua dimensi yang menampilkan pola reflektor yang berwarna merah dan biru yang mewakili pantulan dari gelombang seismik dari suatu lapisan batuan bawah permukaan. Kemudian ada analisis zona target, yaitu identifikasi dari direct hydrocarbon indication. Kemudian ada korelasi dari well seismic, yaitu menyamakan kedalaman atau check shoot dan amplitudo. Nah, komponen utamanya itu check shoot correction, yaitu untuk menyesuaikan posisi vertikal sumur pada domain waktu, dan wavelet extraction untuk memperoleh bentuk gelombang aktual dari seismik, data seismik. Nah, gambar ini menunjukkan ekstraksi wavelet, yang mana wavelet ini merupakan bentuk gelombang dasar yang digunakan untuk mensintesis respon seismik dari data log sumur, sehingga dapat dibandingkan dengan data seismik aktual. Nah, terlihat hasil ekstraksi wavelet yang menampilkan respon waktu dan respon frekuensinya, yang menggambarkan karakteristik dari amplitudo dan fase dari gelombang seismik. Terlihat puncaknya pada nol. Selanjutnya ada sintetik seismogram, di mana hasil konvolasi antara log dan wavelet. Kemudian ada correlation process, yaitu menyamakan karakter seismik dengan data log sumur. Nah, nilai korelasi yang didapatkan yaitu nilai korelasinya itu 0,562 dengan at time shift-nya yaitu 0 ms, yang menandakan bahwa wavelet hasil yang didapatkan ini memiliki kesesuaian yang cukup terhadap hasil dari referensi. Nah, tujuan akhir dari well to seismic tie ini untuk memastikan kecocokan antara event seismik dan marker sumur, kemudian untuk menentukan lapisan prospek hidrokarbon dengan lebih akurat, serta menjadi dasar untuk interpretasi horizon dan dan inversi seismik. Jadi kesimpulannya, well to seismic time merupakan tahap penting dalam korelasi vertikal antara domain waktu seismik dan dari kedalaman sumurnya. Dengan HRS, proses ini dilakukan melalui integrasi log, checksum, wavelet, dan seismogram sintetik. Hasil akhirnya berupa pemahaman yang lebih tepat terhadap struktur geologi bawah permukaan. Sekian video penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.